RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali di suasana pagi hari ini kita kembali bersua dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa untuk hari ini Senin 24 Juli 2023 bersama saya Rini Fakhriyani akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini pendengar, dialog kita mengusung tema yaitu menuju Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera atau bermasa, dan tema ini juga sempena menyambut Hari Jadi Bengkalis, Hari Jadi ke-511 Bengkalis tahun 2023. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk dialog interaktif kita pada pagi hari ini disiarkan secara langsung melalui live Facebook RRI Bengkalis dan juga live streaming RRI Play Go. Nanti juga kami undang Anda untuk bergabung bersama-sama kami di line interaktif 0823 8836 4742. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini narasumber kita Bapak Rinto SEMSI selaku Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah semangat. Dan kami sampaikan juga pendengar seyogyanya narasumber kita hadir pada pagi hari ini yaitu Bapak Hendrik Dwi Yatmoko SOS MT selaku Kepala Diskominfotik Bengkalis, namun dikarenakan beberapa hal beliau belum sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita bincang-bincang bersama Pak Rinto selaku Kepala Bapeda Bengkalis ini sempena Hari Jadi Bengkalis. Kita mengusung tema terkait menuju Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera bermasa begitu. Bermasa. Jadi kalau bermasa seperti ini, iya. Lama seperti ini pendengar. Baik Pak Rinto, mungkin di awal bisa Bapak jelaskan juga ini terkait Hari Jadi Bengkalis menuju Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera. Ini untuk tema Hari Jadi ke-511 Bengkalis ini, apa temanya Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun ini karena kita sudah komit dari awal sejak kepemimpinan KBS itu bermasa menjadi sesuatu yang harus membumi gitu ya. Jadi akhirnya di HUT Bengkalis yang ke-511 ini juga konteks bermasa tidak kita hilangkan. Oleh karena itu bermasa kita perdalam dengan menegakkan marwah negeri maju dan masyarakat sejahtera yang menjadi tema 511. Kita ingin juga tahu ini bermasa Bengkalis, bermasa bersama, bermarwah maju dan sejahtera. Ini mungkin Bapak bisa jabarkan seperti apa ini secara rincinya. Filosofi bermarwah maju dan sejahtera ini sebetulnya ini kan ada 3 kata nih, bermarwah maju dan sejahtera. Bermarwah ini konteksnya memang lebih kepada pendekatan kearifan soal budaya dan keagamaan sebagai fondasinya Kabupaten Bengkalis, bermarwah gitu. Karena di bahasa Indonesia atau di daerah lain yang non Melayu mungkin kita akan jarang mendengar kata-kata bermarwah gitu. Kemudian maju dan sejahtera ya tentu ini adalah kosakata umum, dan maju konteksnya tentu dalam hal pertumbuhan ekonomi semakin baik, tersediaan kebutuhan masyarakat, ketercapaian indeks-indeks pembangunan yang semakin baik. Kemudian sejahtera. Sejahtera ini tentu dalam konteks keadilan, penurunan kemiskinan, cakupan pelayanan yang semakin baik. Nah itu yang menjadi. Lalu kemudian tiga kosakata ini yang kita bumikan dengan bermasa, dengan logo, bahkan dengan lagu itu yang disayembarakan kemarin. Nah ini tentu hari ini alhamdulillah untuk saya bahkan sampai teman-teman di kabupaten kota lain itu kadang-kadang salam bermasa dengan saya gitu. Begitu bermasa itu membumi sampai kemana-mana gitu ya. Sampai kemana-mana teman-teman di KL juga, kementerian juga tahu bermasa gitu. Begitulah jauhnya bermasa hari ini gitu kan. Nah 3 konteks ini memang kita tuangkan dalam 3 misi Ibu Bupati. Ya, misi-misi ini yang memang menjadi komitmen utama kepala daerah saat itu, karena memang ini adalah janji yang dituangkan oleh Ibu Bupati saat
kampanye kan. Iya, Itu. Yang pertamanya adalah soal ekonomi dan sumber daya manusia, yang kemudian yang kedua soal birokrasi, keagamaan dan budaya, dan ketiga soal infrastruktur. Nah, tiga ini ada core-nya pembangunan di Kabupaten Bengkalis, yang itu semua hari ini untuk 2021 sampai 2026 RPJMD Bupati Bengkalis itu ada 12 indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Ibu Bupati. Nah, itu yang menjadi komitmen lah. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah on the track nih dalam pencapaian pembangunan, walaupun sebetulnya kepimpinan ini masih singkat, ini baru 2 tahun gitu kan. 2021 Ibu dan Mas Bagus itu masih melanjutkan periode sebelumnya, karena dilantik sudah di Februari 2021. Jadi memang 2022 baru kemarin betul-betul totality itu adalah agendanya Bupati. bermasa gitu. Bermasa, Nah, baik. itu. Ini sejak dilantik dan hingga saat ini, usia Bengkalis sudah luar biasa, sudah menua begitu ya, dibandingkan usia kita saat ini. 511 di tahun 2023. Ini seperti apa pencapaian dari pemerintah kita sampai saat ini? Oke, memang kondisi hari ini kita perlu maklumi juga lah, apalagi pasca Covid, memang ritme pembangunan selama 4 tahun ini tidak berjalan maksimal gitu. Tapi alhamdulillah setelah 2022 sampai hari ini 2023 kita sudah mencoba maksimal dengan capaian pembangunan. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita semakin positif. Di 2020 itu Bengkalis sempat minus 3,3. Minus 3,3 itu terendah loh di Provinsi Riau. Begitu dalamnya pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian bangkit 0,51 di 2021, lalu kemudian 2,2 di 2022 akhir. Nah, itu capaian sudah coba kita maksimalkan. Untuk kemiskinan kita sudah turun di 6,3, dari 6,6 menjadi 6,3%. Sementara kemiskinan ekstrim kita 0,6, ini juga menarik. Untuk kemiskinan ekstrim yang menjadi komitmennya Pak Presiden harus 0 di 2024, itu Bengkalis terendah kedua di Riau. Luar biasa. Itu setelah Dumai. Itu juga menjadi catatan positif kita, dan kita tetap berkomitmen bahwa terendah bukan berarti tidak ada gitu kan. Jadi tentu kita usahakan harus 0 gitu. Jadi makanya harus kami sekarang step-stepnya juga diikuti. Maka hari ini kita harus juga berusaha agar itu menjadi capaian yang lebih maksimal di tahun depan, sesuai dengan komitmen kita dengan Pak Presiden gitu. Iya. Dan untuk mencapai pencapaian yang cukup luar biasa itu, sedang Bengkalis di titik sekian persen untuk itu wilayah Indonesia. Bengkalis nomor 2 atau Provinsi Riau? Untuk Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah kita sampai bisa mencapai titik yang bisa dikatakan luar biasa, melejit begitu? Oke, baik. Jadi memang setelah saja dilantik Bupati dan Wakil Bupati di Februari 2021, itu Bupati memang berdiskusikan dengan kami secara intens, mengidentifikasi persoalan-persoalan mendasar dan pokok di Kabupaten Bengkalis yang harus diselesaikan. Dan ternyata itu memang kompleks. Bengkalis memiliki persoalan yang kompleks luar biasa, soal alam, lingkungan, sumber daya, tata kota dan segala macamnya. Itu akhirnya Ibu berkomitmen dengan Pak Wakil, kita urai satu persatu gitu. Langkah itu yang kita identifikasi, kami tentu sebagai staf Bupati mencoba mengidentifikasi persoalan itu satu persatu per urusan, lalu kita selesaikan. Memang penyelesaiannya memang agak memiliki waktu yang panjang, tapi karena kita memiliki komitmen untuk disegerakan, maka kita uraikan satu persatu. Langkah-langkah itu yang kami lakukan, identifikasi sehingga pemanfaatan sumber daya keuangan yang dimiliki Kabupaten Bengkalis itu fokus pada hal-hal yang menjadi masalah. Nah, itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah itu kelihatan. 1 tahun kepemimpinan Kasmani sudah nampak, sehingga ada lompatan-lompatan keberhasilan. Dengan begitu kan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Bupati. Iya, apa saja mungkin bisa saya kira ada penghargaan pembangunan daerah terbaik Provinsi Riau gitu ya. Stunting sekarang kita terendah di Riau loh. Ketika Presiden mematok secara nasional harus 14%, Bengkalis malah sudah 8,4%. Itu angka terendah di Riau. Nah, ini kan juga
sudah melampaui target yang diharapkan. Target itu 2014 malah. Kita sudah capai di 2022 dengan angka 8,4. Dan banyak lagi penghargaan-penghargaan beliau yang diterima oleh Bupati dari berbagai elemen, baik itu dari media juga, dari Kapolda kemarin juga terima sebagai figur yang sangat kolaboratif gitu. Dan ini banyak sekali. Kalau WTP dah pasti kita sudah 10 kali berturut-turut wajar tanpa mengecualian dalam laporan keuangan. Dan alhamdulillah hari ini kami masih tetap fokus untuk capaian ombudsman juga pelayanan publik itu kita terbaik di Riau hari ini. Terbaik di Riau, nah, nomor 17 nasional. Nah, ini tentu kita, tapi ketika kita berada nomor 17 berarti kan ada 17 lagi di Indonesia yang harus kita itu. Tapi kami pengen begini, kami di Bapeda dan teman-teman lain juga di OPD yang intens melakukan koordinasi, kami ingin ekspektasi kita harus selalu naik itu. Kalau tidak kita cepat berpuas kan. Terbaik di Riau bukan berarti kita hebat. Masih ada orang lain lagi yang lebih hebat. Dan itu selalu kami lakukan. Dan hari ini masih terus kita lakukan untuk Kabupaten Layak Anak juga terus bergerak teman-teman, dan semua indeks kelembagaan, RB reformasi birokrasi juga terus on the track dalam target pencapaian. Hanya saja memang di RPJMD itu kan 2021-2026 ya, karena di awal arahan dan petunjuknya kita nyusunnya tetap 5 tahun. Lalu kemudian kan di 1 tahun perjalanan kepemimpinan ini pemerintah mengeluarkan keputusan untuk adanya pilkada dipercepat di 2024. Sehingga ini harus kita percepat juga ini. Nah, betul. Jadi capaian sesuai target juga jadi capaian 2026 kami usahakan harus tercapai di 2024. Itu penting karena Januari 2025 seluruh Indonesia itu desain program pembangunannya sudah baru. Tidak lagi menggunakan yang lama. Itu juga menjadi tantangan tersendiri juga bagi kami untuk mempercepat capaian itu. Berarti sebelum pemilu tahun depan Februari kita sudah pemilu. Ya betul, sementara pilkada kan di akhir 2024. Nah, jadi target kita sampai Desember 2024 itu sudah semaksimal mungkin capaian 2026 sudah harus kita tampakkan. Nah, ini enggak bagi kami ini tantangan yang luar biasa karena berarti tidak tidur ini. Luar biasa, harus menguras tenaga pikiran juga Pak, ya. Betul. Tapi tentu saling kerjasama, koordinasi dengan baik di setiap stakeholdernya. Baik, tadi sudah dijelaskan juga Pak Rindo terkait pencapaian-pencapaian dari pemerintah Bengkalis kita sehingga mencapailah sedemikian rupa di berbagai sektor, keunggulan-keunggulan di Bengkalis di berbagai sektor begitu. Nah, menuju Bengkalis bermarwah maju sejahtera ini dan juga menuju hari jadi ke-511 Bengkalis. Ini tadi sudah dijelaskan pencapaiannya yang luar biasa. Nah, sejauh ini apa yang masih menjadi tantangan untuk memenuhi keinginan-keinginan masyarakat Bengkalis khususnya menuju masyarakat Bengkalis bermarwah dan sejahtera? Baik, beberapa hal yang menjadi persoalan utama di Bengkalis yang sudah kita identifikasi sebenarnya dari awal itu karena memang pertama yang letak kita di perbatasan ini dinamika wilayah perbatasan itu memiliki spesifikasi yang luar biasa. Ketika COVID saja itu pemulangan pekerja migran Indonesia kita itu ada 4.107 orang yang dipulangkan yang tidak boleh masuk Malaysia waktu itu, mungkin kita juga tahu itu menjadi pengangguran semua. Nah itu menjadi otomatis dan ini dinamika ini menjadi tantangan tersendiri lah. Ini insya Allah mungkin di 11 sampai 14 September akan ada pembahasan Sosek Malindo di Malaka yang Bupati juga diundang juga akan membicarakan hal itu lah. Soal dinamika ketenaga kerjaan di perbatasan. Ini kan luar biasa gitu. Yang kemudian yang mungkin baru saja kita terima masukan dari Ombudsman perwakilan Riau aja soal RORO. Nah, ini yang memang tantangan khusus lah. Dan ini mungkin saya kira hampir hari ini semua masyarakat kita akan merasakan bahwa belum maksimalnya pelayanan RORO ini menjadi bottleneck pelayanan publik yang belum maksimal di ibu kota Kabupaten Bengkalis. Ini yang tantangan tersendiri. Nah, dalam hal itu untuk melakukan akselerasi secara lebih maksimal di semua sektor, yang kita rasakan hari ini adalah memang mengurangnya sumber pembiayaan pembangunan dari sektor migas. Nah, ini
di sisi lain ada arahan-arahan kebijakan yang sifatnya mandatory policy dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah. Contoh misal ada perekrutmen P3K gitu ya. Itu juga membutuhkan alokasi pembiayaan yang cukup besar gitu. Nah, ini memang akhirnya terpaksa beberapa kebijakan-kebijakan itu menunda beberapa agenda yang tadi kami rencanakan. Nah, tapi kita tetap prioritas. Nah, persoalan utama Kabupaten Bengkalis adalah aksesibilitas. Aksesibilitasnya ada dua, aksesibilitas darat dan aksesibilitas antar pulau. Itu tak bisa dielakkan. Jadi, makanya di 12 indikator kerja utama Bupati itu, indikator yang seharusnya berada di Dinas PU sama Dinas Perhubungan itu diletakkan jadi indikatornya Bupati. Begitu besarnya konteks aksesibilitas. Aksesibilitas antar pulau kita ada dua, antara Dumai Rupat dengan Bengkalis Bukit Batu. Kemudian akses darat kita masih banyak akses utama yang belum terkoneksi secara langsung. Kita sampai hari ini kan masih ke Duri masih lewat Dumai gitu. Nah, itu masih jadi problem lah. Belum lagi di interland masing-masing kecamatan gitu. Nah, itu yang menjadi problem, dan dengan kondisi indeks kemahalan konstruksi kita yang sangat tinggi, anggaran yang mungkin kelihatannya besar itu belum begitu maksimal untuk menutup itu. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai baik. Rasio kebaikan infrastruktur jalan kita sudah 64,9%, sudah mulai naik ya. Tapi memang mungkin tak secepat ekspektasi masyarakat. Nah, itu kita akui lah. Itu tantangan-tantangan kita. Jadi ke depan fokus kita masih soal infrastruktur, kemudian sumber daya manusia. Oleh karenanya di 8 program unggulan Bupati Bengkalis itu kan ada selain 1 miliar satu desa, satu kecamatan dan satu kelurahan yang untuk mengakselerasi agenda di level bawah, di level tapak, karena kemiskinan itu memang beradanya di bawah. Kemudian kebutuhan skala mikro soal infrastruktur juga berada di bawah gitu. Jadi makanya kita arahkan desa dengan duit 1 miliar itu bisa membantu mendorong ini secara baik. Pak Kepala Desa yang tahu siapa yang miskin di kampungnya, siapa yang stunting di kampungnya gitu. Itu yang lebih. Itu sekarang mengoptimalkan peran Kepala Desa itu yang kita lakukan hari ini, dan mungkin ke depan tahun 2024 masih kita usahakan untuk maksimal. Di tingkat kabupaten kami dengan PU terus saja ini melakukan identifikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur utama. Termasuk kita hari ini sudah membangun komunikasi dengan kementerian, lembaga, ada PU, Bappenas dan lain-lain soal menyeimbangkan antara kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis dengan sumber pembiayaan lain di luar APBD yang kita miliki. Dan ini masih kita terus lakukan, dan dengan Bupati kan orangnya agil nih, agak lincah gitu. Jadi kami juga harus ikut cara Bupati yang lincah. Alurnya gitu. harus sinkron gitu ya. Itu kami lakukan, dan alhamdulillah semakin baik lah gitu hari ini. Baik, pendengar, kami undang Anda juga untuk bergabung di 0823 8836 4742. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita pada pagi hari ini di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa setelah selingan berikut. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.